Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas mengenai audit internal dan audit internal berbasis risiko, yang beranggotakan saya Nadia Kusmastuti, Ayu Sari Listiawati, Devita Dwi Anggraini, dan Dewi Ayu Kusmaningrum. Yang akan saya bahas di sini yang pertama, pengertian audit internal. Menurut SPAI tahun 2004, audit internal adalah suatu aktivitas penilaian independen di dalam suatu organisasi untuk penelitian kegiatan pembukuan, finansial, dan kegiatan lainnya, sebagai dasar untuk membantu pimpinan perusahaan. Pemeriksaan itu mempunyai pengendalian manajerial yang berfungsi dengan jalan mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu aktivitas penilaian yang dilakukan oleh orang atau badan secara independen dan objektif dalam menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk membantu pimpinan perusahaan dan manajemen dalam melakukan pengendalian, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dan proses tata kelola suatu organisasi. Kemudian selanjutnya, fungsi audit internal. Secara umum, fungsi audit internal adalah untuk memberikan penilaian terhadap keefektifan suatu pengendalian di dalam organisasi. Fungsi audit internal bukan hanya terpaku kepada pencarian ketepatan dan kebenaran atas catatan-catatan akuntansi saja, melainkan harus juga melakukan suatu penelitian dari berbagai operasional yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tanggung jawab audit internal. Yang pertama, tanggung jawab Direktur Internal Audit adalah menerapkan program internal audit, mengarahkan personil dan aktivitas-aktivitas Departemen Internal Audit, juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan, dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan. Yang kedua adalah auditing superior, yang bertanggung jawab membantu Direktur Audit Internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu dalam mengkoordinasikan usaha auditing dengan akuntan publik agar memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi. Yang ketiga, senior auditing yang bertanggung jawab menerima program audit dan instruksi untuk area audit yang ditugaskan dari auditing supervisor dan memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit. Yang keempat, staf audit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas audit pada suatu lokasi audit. Selanjutnya adalah penentuan kompetensi dan objektivitas auditor internal. Yang pertama, penentuan kompetensi. Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus memperoleh atau memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, tingkat pendidikan dan pengalaman auditor. Yang kedua, ijazah dan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang ketiga, kebijakan program dan prosedur. Yang keempat, praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal. Yang kelima, supervisi dan review terhadap aktivitas auditor internal tersebut. Yang keenam, mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan, dan rekomendasi. Serta yang terakhir, penilaian atas kinerja auditor internal. Sedangkan pada waktu menilai objektivitas auditor internal, auditor harus memperoleh atau memutakhirkan informasi dari tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, status organisasi auditor internal yang bertanggung jawab atas fungsi internal, yang meliputi apakah audit internal melaporkan kepada pejabat yang memiliki status memadai untuk menjamin lingkup audit yang luas dan memiliki pertimbangan dan tindakan yang memadai atas temuan-temuan dan rekomendasi auditor internal. Yang kedua, apakah auditor internal memiliki akses langsung dan melapor secara teratur kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, atau manajer pemilik. Yang ketiga, apakah Dewan Komisaris, Komite Audit, atau manajer pemilik melakukan pengawasan terhadap keputusan pengangkatan dan pemberhentian yang bersangkutan dengan auditor internal.
Yang selanjutnya, kebijakan untuk mempertahankan objektivitas auditor internal mengenai bidang yang diaudit, termasuk yang pertama, kebijakan pelanggaran auditor internal melakukan aktivitas dalam bidang yang diaudit yang keluarganya bekerja pada posisi penting atau pada posisi yang sensitif terhadap audit. Yang kedua, kebijakan pelanggaran auditor internal melakukan audit di bidang yang sama dengan bidang yang baru saja diselesaikannya. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup audit internal. Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektifan sistem pengendalian intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan pemantauannya, Satuan Pengawas Intern akan melakukan kegiatan-kegiatan utama pemeriksaan yang terbagi dalam 6 kegiatan. Yang pertama, compliance test, yaitu pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan, yang meliputi ketaatan terhadap prosedur akuntansi, ketaatan terhadap prosedur operasional, dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah. Yang kedua, verification, menjurus pada pengukuran akurasi dan kehandalan berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, protection of asset. Pemeriksa intern harus dapat menyatakan bahwa pengendalian intern yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi terhadap aktiva perusahaan. Yang keempat, appraisal of control. Pemeriksaan intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern yang bersifat mengukur, menilai, dan mengembangkan struktur pengendalian intern yang ada dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, appraising performance. Suatu kegiatan pemeriksaan intern dalam suatu area operasional tertentu yang sangat luas sehingga membutuhkan keahlian yang khusus. Yang keenam, recommending operating improvements. Merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap area-area di mana rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan pula rekomendasi-rekomendasi sebelumnya. Kemudian tahap pelaksanaan audit internal. Ada 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan audit. Yang kedua, tahap pengujian dan pengevaluasian informasi. Yang ketiga, tahap penyampaian hasil audit. Yang keempat, tahap tindak lanjut atau follow up hasil audit. Yang selanjutnya, laporan internal auditor. Laporan internal auditor merupakan sarana pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan ini, internal auditor akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dalam keberhasilan yang dapat dicapai. Sebelum membuat laporan ini, internal auditor terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap bagian yang akan diperiksa. Selanjutnya yaitu audit internal berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi. Dengan kata lain, audit internal berbasis risiko merupakan audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan audit internal berbasis risiko. Manfaat penggunaan audit internal berbasis risiko yaitu sebagai suatu sistem yang memastikan bahwa seluruh strategis respon atau mitigasi risiko dan action plan dilakukan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh tingkat risiko intern yang berada di atas risk epiten perusahaan dapat diturunkan menjadi risiko residual yang berada di bawah risk epiten. Kondisi ini akan memberikan tingkat probability dari pencapaian tujuan perusahaan semakin besar sehingga akan memberikan peningkatan nilai perusahaan atau corporate value. Selanjutnya yaitu paradigma audit internal. Paradigma lama yaitu audit internal, sedangkan paradigma baru yaitu audit internal berbasis risiko. Karakteristik yang pertama yaitu fokus audit intern. Pada paradigma lama yaitu pengendalian intern. Sedangkan pada paradigma baru yaitu risiko bisnis atau risiko prioritas. Yang kedua, respon audit intern. Pada paradigma lama,
reaktif, after the fact, discontinue menjadi pengamat inisiatif perencanaan strategi. Sedangkan pada paradigma baru yaitu kolektif, real time, pemantauan terus-menerus, berpartisipasi aktif dalam perencanaan strategi. Yang ketiga, pengujian audit intern. Pada paradigma lama, pengendalian yang penting. Sedangkan pada paradigma baru yaitu resiko-resiko yang penting. Yang keempat, metode audit intern. Pada paradigma lama, menekankan pada kelengkapan pengujian pengendalian rinci. Sedangkan pada paradigma baru, menekankan pada signifikansi cakupan risiko-risiko bisnis secara umum. Yang kelima, rekomendasi audit intern. Pada paradigma lama, meliputi pengendalian intern, yaitu memperkuat pengendalian, biaya manfaat, efisiensi atau efektif. Sedangkan pada paradigma baru, manajemen risiko, meliputi hindari atau diversifikasikan risiko. Lalu, bagi atau pindahkan risiko. Lalu, kendalikan atau terima risiko. Yang keenam, laporan audit intern. Pada paradigma lama, melaporkan keberfungsian pengendalian saat ini. Sedangkan pada paradigma baru, melaporkan risiko-risiko proses dan manajemennya yang akan datang. Dan yang terakhir, peran audit intern dalam organisasi. Pada paradigma lama, fungsi penilaian independen. Sedangkan pada paradigma baru, manajemen risiko dan corporate governance terintegrasi. Dan yang terakhir, hal yang wajib dilakukan oleh internal auditor pada audit internal berbasis risiko, yaitu pertama, memastikan atau meyakinkan atas proses pengelolaan risiko. Yang kedua, meyakinkan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar. Yang ketiga, melakukan evaluasi proses manajemen risiko. Yang keempat, melakukan evaluasi laporan risiko utama. Yang kelima, melakukan review pengelolaan risiko utama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.